Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bintang Nabila dari kelas 7C. Di video kali ini, saya ingin memperlihatkan kepada teman-teman bagaimana sih caranya menyelesaikan soal SPLDV dan juga SPLTV menggunakan aplikasi Wolfram, dan juga menyelesaikan soal geometri transformasi menggunakan aplikasi GeoGebra. Baik, di sini aku mau memperlihatkan bagaimana sih caranya menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dan juga tiga variabel menggunakan Wolfram Cloud. Nah, di sini aku udah masuk ke akun Wolfram, jadi teman-teman yang belum masuk itu bisa masuk dulu. Nah, kita klik New Notebook. Di sini terdapat soal, jika A dan B merupakan penyelesaian dari negatif 3x plus 2y sama dengan 8, 2x negatif y sama dengan negatif 10, nilai dari A dikurang 2 kali B adalah, baik, jadi kita tulis aja nih, yaitu yang pertama solve, kurung siku, kurung kurawal. Nah, kita tulis persamaan pertama, yaitu negatif 3x ditambah 2y sama dengan ini, kalau di Wolfram itu biar jalan, itu sama dengannya 2. Jadi sama dengan 8, sistem persamaan yang kedua, 2x dikurang y sama dengan negatif 10. Kita kurung tutup, kurung perawal, koma. Nah, yang kita cari yaitu A dan B. Nah, di sini A dan B itu seperti X dan Y. Jadi kita cari X dan Y-nya. Kurung perawal, X, koma, Y. Nah, lalu enter-nya itu adalah shift enter. Ada yang salah ya, teman-teman, di sini. Negatif. Oh, di sini itu kurang 2 kali. Nah, di sini X sama dengan negatif 12 dan Y sama dengan negatif 14. Lalu kita cek nih apa sih yang ditanya, itu A dikurang 2B. Jadi A. A itu apa? Jadi X dikurang 2Y. Biar kita bisa ngambil nilai yang udah diketahui gitu, yaitu kita pakai garis miring, titik, persen. Persen itu buat apa sih? Buat ngambil input gitu. Kita bisa nginput X sebelumnya, yaitu negatif 12 dan Y-nya negatif 14. Jadi kita enter, shift enter. Nah, jadi terlihat ya teman-teman, jawabannya itu 16. Di sini ada soal Simak UI tahun 2018, yaitu diberikan sistem A kuadrat X dikurang 3Y sama dengan 1, 4 per 3, A ditambah 3 per 2 X ditambah 1 per A ditambah 1 Y sama dengan 6. Agar sistem tersebut tidak memiliki tempat satu solusi, maka A. Nah, karena di sini tuh bilang tidak memiliki tempat satu solusi. Jadi di sini saya ingin memakaikan determinan. Nah, yang pertama kita clear all untuk menghapus semua variabel yang sebelumnya agar tidak keikut gitu. Pakai kurung siku X, Y, titik koma. Enter. Nah, sini kita pakai det untuk mencari determinan. Kurung siku, kurung kurawal, 2 kali, yaitu A, kita masukin persamaan kedua, pertama, yaitu A kuadrat X, tidak pakai X, jadi A kuadrat, koma, min 3. Tutup kurung kurawal, koma, buka kurung kurawal, 4 per 3, dikali itu pakai bintang, buka kurung, A ditambah 3 per 2, tutup kurung, ditambah 1 per A, oh bukan ditambah, jadi itu koma, 1 per A ditambah 1. Oke, jadi tutup kurung perawal. Nah, kita dilihat shift enter. Oke. Nah, di sini determinan dari matriks tersebut yaitu 18A ditambah 15A kuadrat ditambah 3A pangkat 3 per 3A. Nah, di sini kita solusinya yaitu untuk mencari A yaitu solve, buka kurung siku. Nah, di sini kita salin aja semuanya. Nah, kita copy.
sama dengan 0, koma kita cari A, karena kita mau cari A, jadi A, untuk fungsiku, hit enter. Nah, maaf ini tadi nge-lag ya, jadi ini terlihat bahwa A negatif 3 dan A negatif 2. Nah, soal selanjutnya mengenai SPLTV yaitu Farley mempunyai kelereng merah, biru, dan hijau. Perbandingan antara kelereng merah dan biru adalah 3:4. Jumlah kelereng merah dan hijau adalah 27. Jika 2 kali banyak kelereng biru ditambah banyak kelereng hijau sama dengan 37, maka banyak kelereng merah, biru, dan hijau berturut-turut dimiliki Farley adalah. Nah, di sini kita bisa analisis dulu untuk persamaan. Jadi dalam soal ini itu kita bisa membentuk 3 persamaan. Nah, ini cuma buat informasi. Nah, di sini kita clear all. Clear all agar tidak ikut gitu. Ini sebelumnya itu untuk informasi aja, kayak diketahui gitu. Nah, ini prosiku gimana nulisnya ya? Merah. Ini kan merah, biru, hijau. Jadi merah, biru, hijau. Nah, oke. Nah, di sini karena kita udah ketahui gitu. Jadi kita urut. Nah, kita urutkan. Jadi linear solve. Salah. Linear solve fungsiku kurung perawal 2 kali. Nah, persamaan yang pertama. Jadi, M-nya berapa? 4. 4, koma, negatif 3, koma, karena tidak ada hijau, jadi kita tulis 0. Koma, kurung perawal. Selanjutnya itu 1, ditambah, karena nggak ada biru, yaitu 0. Koma, koma 0, koma, hijaunya 1. Tuh. Ini 2, karena nggak ada merah gitu. Karena nggak ada merah, itu 0,2, koma 1. Tutup lagi. Nah, koma ini kita tambah. Ini kita hasil persamaannya itu 0,27,37. Nah, di sini bisa kita ketahui. Ini ya teman-teman hasilnya. Ini kenapa ya? Ini nggak dihitung. Ini kita hapus aja. Hapus aja biar running. Nah, ini teman-teman. Jadi merah, biru, hijau. Yaitu 6, 8, dan 21. Selanjutnya, soal geometri transformasi dengan berbantuan GeoGebra. Nah, di sini aku sudah menemukan soal, yaitu transformasi geometri tingkat SMA di linknya Math Cyber. Nah, di sini kita lihat nomor 10, segitiga KLM dengan K 6,4, L negatif 3,1, M 2, negatif 2, didilatasi dengan pusat negatif 2,3 dan faktor skala 4. Koordinat bayangan segitiga KLM adalah, nah kita masuk ke GeoGebra. Di sini kita input dulu, boleh kita pakai titik baru. Nah di sini tadi titik yang pertama K 6,4 di sini 6,4. Lalu selanjutnya KL, L ini tadi negatif 1, negatif 3,1, negatif 3, negatif 3,1 di sini. M. Nah, selain kita bisa input titiknya di garis, kita bisa input di kolom input. Tadi KLM. M-nya itu 2, negatif 2. M 2, negatif 2. Kita bisa ganti dulu, A-nya ini jadi K, B-nya ini jadi L. Nah, kita garis dari titik ke titik untuk membentuk segitiga. Nah, selanjutnya pada soal itu didilatasi dengan pusat negatif 2,3. Nah, kita masukkan pusat itu sebagai misalnya P. Nah, P negatif 2, negatif 2,3. P-nya itu di mana? Nah, di P. Selanjutnya didilatasi. Didilatasi. Nah, kita pilih toolsnya itu dilatasi objek dari titik dengan faktor. Kita ke K dulu nih, ke K
Kita dilatasi dengan titik P. Faktornya berapa tadi? 4. L ke P. 4 juga. Dan M ke P. 4 juga. Nah, kita bisa dapat hasilnya itu kita sambung. Nah, kita sambungin. Nah, jadi kita dapatkan setelah didilatasi K-nya itu menjadi 30,7, L-nya itu negatif 6, negatif 5, dan M-nya 14, negatif 17. Nah, di sini kita lihat pembahasannya. Nah, jadi sama ya teman-teman. Di sini kunci jawabannya K 30,7, L negatif 6, negatif 5, dan M 14,17, negatif 17. Nah, untuk soal selanjutnya aku mau pakai nomor 11. Segitiga ABC dengan titik A negatif 2,3, B 2,3, dan C 0, negatif 4 didilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skala 4. Luas segitiga setelah didilatasi adalah, kita A sama dengan negatif 2,3, B 2,3, dan C 0, negatif 4. B sama dengan 2,3, C sama dengan 0, negatif 4. Kita cek dulu. Di sini kita gambar gitu, biar terlihat visual. Pakai poligon A, B, C, A. Nah, di sini dalam soal didilatasi dengan titik pusat O 0,0. Nah, di sini kita masukkan O sama dengan 0,0. Di sini kita zoom. Nah, setelah itu sama, kita klik di dilatasi A ke O faktor 4 ya. B ke titik pusat dengan skala 4. C ke titik dengan skala 4. Di sini kita gambar A ke B, C, A. Nah, selanjutnya kita disuruh untuk mencari luas yang setelah didilatasi. Jadi, kita pakai luas, kita klik aja gambar yang sudah didilatasi. Jadi, luas dari ABC setelah didilatasi yaitu 224. Nah, di sini coba kita lihat. Nah, jadi benar ya teman-teman, hasilnya 224. Selanjutnya ada soal komposisi transformasi pada titik, yaitu aku pakai soal nomor 12. Sebuah titik P, X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3, dan dilanjutkan dengan dilatasi dengan pusat 1,2 dan skala 3, sehingga diperoleh bayangan P aksen 22,11. Koordinat titik P adalah, nah di sini aku lanjut, kita tulis dulu yang diketahui titiknya, yaitu P aksen yang setelah didilatasi sama dengan 22,11. Selanjutnya kita bikin titik pusatnya, kita pakai O sama dengan tadi 1,2. Nah, di sini kita bisa nih dilatasi. Titik P jauh ya. Nah, P aksen terhadap titik pusat. Karena ini yang diketahuinya itu adalah titik P yang setelah dilatasi, maka faktornya awalnya 3, jadi 1/3. Nah, selanjutnya di sini kita ada dicerminkan. Nah, terhadap garis X sama dengan 3. Lalu, untuk mencari titik P, itu kita pakai refleksi objek pada garis. Nah, kita ambil P aksen 2 ke garis X sama dengan 3. Nah, jadi titik P itu adalah negatif 2,5. Nah, di sini kita coba cek. Untuk mencari koordinat titik P adalah negatif 2,5. Jadi terbukti ya teman-teman. Sekian video dari saya, semoga
bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.